kita kalau umumnya tidak membaca dan mempelajari atau mengenal lebih dalam lagi tentang Aisyah, kita hanya akan tahu sebatas, oh Aisyah seperti itu. Dia seromantis itu. Padahal kisahnya lebih romantis dari itu kan, lebih Nah, romantis dari lirik-lirik yang ada di lagu itu. tapi kalau umumnya kita terapkan itu untuk zaman milenial seperti sekarang ini, banyak orang yang berkedok menjadikan Islam itu sebagai topengnya saja, sedangkan untuknya saja belum tentu bahwa dia benar-benar bertuhan, atau mungkin dia bertuhan tapi dia mungkin tidak sedalam itu Tuhan di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kriting? Semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang melihat beranda YouTube trendingnya adalah Aisyah, maka sejak awal mendengarkan lagu Aisyah pun saya pribadi langsung penasaran dengan novel tersebut. Kemudian setelah selesai membacanya, editor pribadi saya mendapatkan seorang yang sangat recommended, yang mana sosok ini telah selesai membaca novel Aisyah bahkan 3 tahun yang lalu. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan seperti apa sosok Bunda Aisyah di matanya, karena memang sosok ini juga adalah sosok wanita yang perlu diperhitungkan di Gorontalo, selain sebagai pegiat literasi, sebagai duta bahasa, duta burung, duta lainnya, maka sangat tidak ada salahnya untuk kita dengar seperti apa sosok Bunda Aisyah di mata wanita ini. @Ajeng Mawandah. Oke, halo Ajeng, apa kabar Jeng? Halo nernya Kriting. Alhamdulillah masih sehat dan masih waras. Setelah 3 minggu mengurung diri di rumah, waras, alhamdulillah masih waras. Berapa minggu? Udah 3 minggu sih sama hari ini. Terus apa aja aktivitasnya di rumah? Ngapain aja Ajeng selama isolasi di rumah? Biasa ya, kalau di rumah bisa ngapain lagi selain rebahan, makan, of course, nonton YouTube-nya Kriting. Terus gimana about berat badannya? Auto tambah naik atau tetap aja atau? Oh, jangan ditanya lagi, tentu ada peningkatan. Itu adalah satu hal yang tidak akan pernah bisa dihindari kalau rebahan terus di rumah, apalagi selama 3 minggu ya, dan mungkin masih akan bertambah lebih panjang. Tapi beneran belum keluar dari rumah sama sekali atau? Kemarin 1 hari udah pernah nemenin mama untuk ke bank. Itu aja sih. Untuk ke bank. Tapi tetap pakai masker gitu, terus hand sanitizer dan semuanya, atau ya bismillah, nggak usah pakai gitu karena emang masker untuk orang itu kayak gimana? Sampai di rumah pun bukan hanya cuci tangan lagi, langsung mandi dan lepas semua yang udah dipakai untuk keluar. Saking parnoan. Iya, nggak apa-apa Jung, jadi memang itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita ya. Jadi ketika kita keluar rumah, kita berusaha tetap menggunakan masker, terus bawa hand sanitizer juga, kemudian dimana setelah sampai di rumah, kita langsung lepasin pakaian, mandi, kemudian pakaiannya langsung kita cuci. Jadi semoga saya doakan juga Ajeng sekeluarga, kami sekeluarga, dan juga seluruh netizen yang nonton video ini terbebas dari wabah COVID-19, sehat selalu, amin. Amin. Nah, Ajeng sendiri udah siap untuk sama-sama kita ngebahas tentang Bunda Aisyah? Oke. Wah, sesuatu pembahasan yang sangat viral sekarang ini ya. Nah, sebenarnya Ajeng, kapan seorang Ajeng Mawandah telah selesai membaca novel ini? Baca novelnya kalau nggak salah sih di akhir tahun 2017-an. Cukup lama ya. Nah, apa motivasi seorang Ajeng Mawandah untuk segera menghabiskan bacaan itu jauh sebelum ini viral? Jadi sebenarnya apa sih apa spesialnya novel Aisyah, wanita yang hadir di mimpi Rasulullah ini, sehingga jauh sebelum sekarang, masih waktu di akhir 2017, 3 tahun yang lalu, seorang Ajeng Mawandah telah selesai membaca ini dengan tuntas? Kalau ditanya tentang apa, tentu belajar sejarah dari novel itu saya rasa hal yang sangat menarik dan sangat berbeda daripada belajar sejarah yang pada umumnya yang kita tahu. Karena dulu saya MTS dan juga dulu ada pelajaran namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Di situ kita beberapa semester berbulan-bulan mempelajari tentang sejarah. Namun saat saya belajar sejarah dari buku ini dan belajar tentang dari
cerita atau sudut pandang Aisyah, wah ini gila sih, saya bisa belajar sejarah yang awalnya saya harus pelajari selama berbulan-bulan, lewat buku ini hanya dalam 2 hari saja. Dan itu lebih feel-nya lebih dapat gitu loh. Kalau dalam sejarah kita hanya akan belajar dan patokan hanya tahunnya seperti ini, kejadiannya hanya seperti ini. Sedangkan kalau dari novel kita bakalan tahu jalan ceritanya seperti apa, tahunnya kapan, dan apa yang terjadi di situ, dan perasaan orang-orang di dalam situ seperti apa. Kita bisa lebih membayangkan. Tapi kalau yang aku tahu nih ya, orang yang suka sejarah adalah orang-orang sebenarnya sulit move on. Ya nggak sih? Oke. Nah, Jeng bisa dilihatkan ke netizen bukunya. Jadi kita nggak baca PDF ya. Jauh sebelum ini Ajeng juga sudah membaca novelnya. Dan ini adalah novel yang ditulis oleh Sibel Eraslan. Kemudian diterbitkan oleh Kaisa Media, Puswaswara Group, di mana ini diterbitkan di tahun 2015. Kemudian penerjemahnya sendiri ialah Ahmad Nur Ikhwan Takwim, yang mana gini ketebalan novelnya kurang lebih 430 halaman ya. Yes. Nah, di buku ini juga benar-benar tuliskan secara lengkap dan terperinci di saat dari kisahnya Aisyah, masa kecilnya, masa remaja, kemudian menikah dengan Rasulullah, kemudian sampai dengan meninggal, hingga bagaimana kisah kehidupan setelah Rasulullah meninggal dunia. Jadi kita seakan-akan bisa melihat dan merasakan bagaimana sih situasi saat itu. Bukan hanya menghayalkan, kayak berada di tengah-tengahnya si Aisyah ini. Nah, Jeng, di sini kan di buku itu dijelaskan bahwasanya di mana usianya Bunda Aisyah ketika menikah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu awalnya 16 tahun, tapi di mana mereka benar-benar menikah itu adalah di usia 18 tahun, sedangkan Rasulullah sendiri berusia 52 tahun ya. Jadi bagaimana tanggapan Ajeng sendiri tentang hal itu? Ini adalah, kalau kita bicara tentang pernikahannya Rasulullah sama Aisyah, ini adalah salah satu hal yang paling menarik yang saya temukan di buku ini, karena ada satu yang kayaknya harus diklarifikasi oleh kita sendiri kepada orang-orang lain yang terutama yang baru mengenal Islam, yang belum terlalu mengenal Islam. Karena banyak kalau hanya dicari doang di Google, kalau mereka akan cari tentang pernikahan antara Rasulullah dan Aisyah, pasti akan mereka temukan bahwa Rasulullah itu adalah seorang pedofil lah yang menikahi anak yang lagi kekinian banget kan topiknya ya. Dan bahkan saya pernah mencari itu di Google, saya pernah menemukan ada yang menulis bahwa saat itu Rasulullah menikahi Aisyah saat Aisyah berumur 9 tahun, ada juga yang menulis bahwa Aisyah baru berumur 10 tahun, dan setelah saya menemukan buku ini, wah saya memang sangat tercerahkan karena ternyata tidak seperti itu. Rasulullah bukanlah seorang pedofil yang menikahi anak di bawah umur. Jadi menjadi jawaban bagi semua orang. Karena ternyata dia menikahi Aisyah pada saat Aisyah berumur 16 tahun. Dan saat 16 ini diceritakan bahwa itu sudah terjadi pernikahan, tapi belum ada pertemuan. Jadi mereka belum, di buku ini diceritakan seperti itu. Bahkan saat untuk pertemuan itu pun harus ditunda karena sesuatu hal terjadi, yaitu Allah meminta Rasulullah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan saat turun perintah itu pun Aisyah sudah berumur 17 tahun dan Rasulullah dan Aisyah belum pernah tinggal serumah, belum pernah bersama walaupun pernikahan sudah dilakukan. Pernikahan yang sudah, makanya ibunya Aisyah pun memanggilnya sebagai pernikahan wanita yang sebenarnya, dan kebersamaan mereka itu terjadi nanti saat Aisyah berumur 18 tahun. Benar. Saat mereka sudah merasakan hijrah. Jadi Rasulullah tidak pernah menikahi anak yang berusia di bawah umur, apalagi yang umur 9 tahun. Tidak, Rasulullah rahmat seluruh alam, dia tidak menikahi anak di bawah umur. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa apakah benar Nabi kalian menikahi seseorang anak yang di bawah umur yang saat itu hanya dijodohkan dan tidak bisa menentukan haknya sendiri, tidak bisa menentukan apakah dia memang akan tidak seperti itu. Karena justru di sini diceritakan bahwa Aisyah menikahi Rasulullah. Memang dia dijodohkan, tapi dijodohkan di sini bukan hanya dari satu pihak yang mau saja, satu pihak yang memaksa, kayak dari Rasulullahnya aja yang pengen terus oke, kita nikah. Enggak. Di sini Aisyahnya setuju,
Rasulullahnya juga Iya, setuju. benar. Walaupun saat itu, pada zaman itu memang sudah ada tentang adat untuk perjodohan, tapi Islam datang dengan membawa adat baru, kita harus menghargai suaranya kaum perempuan. Dan itulah yang dia mencintai dan dia juga menerima, dia sendiri yang memilih Rasulullah untuk jadi Luar biasa, pasangannya. so sweet. Nah, sekarang gimana menurut Ajeng yang dimana kalau Aisyah ini kan wanita yang hadir di mimpi Rasulullah sampai dengan 3 kali ya. Nah, bagaimana kalau dengan sekarang di tahun 2020 ada seorang laki-laki yang kemudian datang kepada seorang Ajeng Mawaddah dan datang, Ajeng aku telah memimpikanmu 3 kali gitu. What do you think? Dan apa tanggapanmu tentang ini? Wah, jujur ya, di part ini adalah part yang paling bikin aku baper. Masya Allah. Dimana memang sosok sosok Aisyah sampai di akhirnya di mimpi yang ketiga benar-benar tampak wajah Aisyah gitu ya. Jadi di sini juga adalah part yang paling menarik di antara yang lain karena saya rasa sih ini adalah salah satu klimaksnya juga tentang bagaimana cara Tuhan mempertemukan antara Aisyah dan Muhammad ini. Karena pemain yang lain mengatakan bahwa Muhammad dia mau milih Aisyah karena Aisyah gini-gini, kenapa nggak pilih yang lain, kenapa harus anak yang masih muda banget sedangkan Muhammad udah 52 tahun. Jawabannya adalah, wahai netizen, ada campur tangan Tuhan di sini. dan ini adalah mimpi yang memang terjadi 3 kali yang isi di dalamnya bukan main-main. Dia ketemu sama malaikat Jibril dengan mimpi pertama, kedua, dan ketiga itu petunjuk dari malaikat Jibrilnya sangat tegas. Bukan mungkin kalau mamanya ada orang lain yang datang ke kalian saat ini dan bilang, hai Ajeng, aku mimpiin kamu 3 kali. Mimpi apa? Kalau di sini Rasulullah mimpi. Mungkin dari sini kita juga harus belajar ya dari Aisyah bahwa kita belajar dari Aisyah dan belajar dari kisah teman-teman saya bahwa saat ini beda dengan dulu. Apalagi kalau kita bandingkan kisah kita dengan Muhammad, kita sudah tahu kualitasnya Muhammad seperti apa, keagamannya Muhammad seperti apa. Tapi kalau memang kita terapkan itu untuk zaman milenial seperti sekarang ini, banyak orang yang berkedok menjadikan Islam itu sebagai topengnya saja, sedangkan untuknya saja belum tentu bahwa dia benar-benar bertuhan, atau mungkin dia bertuhan tapi dia mungkin tidak sedalam itu Tuhan di dalam dirinya, tidak seperti Muhammad. Sedangkan kalau jadi kan jadi kalau kayak kita menggunakan contohnya Muhammad ini, ya kita sudah tahu orangnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan mimpinya itu memang benar-benar wah dalam banget. Dia dalam mimpinya pun dia ketemu sama malaikat Jibril. Untuk mimpi pertamanya Jibril udah dengan tegas bilang bahwa inilah istrimu. Mimpi kedua Jibril bilang ini milikmu. Dan yang ketiga dia bilang ini istrimu dan milikmu. Dan selama 3 mimpi yang dia lihat adalah wajah yang pertama dia lihat dengan ada di situ kalau nggak salah ada benang dari zamrud warna hijau. Terus yang untuk kedua dia dikasih susu sama malaikat Jibril, dan susu itu melambangkan ilmu pengetahuan karena di sini diceritakan bahwa Aisyah itu adalah orang yang memang sangat senang belajar, dia orang yang pintar dan dia bukan orang yang sembarangan gitu. Sebenarnya bagaimana sih sosok Bunda Aisyah di mata seorang Ajeng Mawaddah, yang mana juga seorang Ajeng Mawaddah ini adalah NU ya dulunya, dan bagaimana sisi dari wanita memandang Bunda Aisyah ini? Sosok Aisyah di mata susah ya sih dijelasin kalau mamanya kita bilang sosoknya seperti apa, karena Aisyah ini kayak ada di satu hal dia adalah orang yang sangat kekanak-kanakan. Di situ dijelaskan bahwa dia itu masih suka main boneka, di kamarnya itu banyak banget boneka, walaupun saat itu ibunya berpikir bahwa dia udah nggak layak lagi loh untuk bermain seperti ini. Dia adalah orang yang sangat dia adalah orang yang sangat manja karena dia di sini dia adalah anak yang paling kecil ya. Dia punya kakak, apalagi dia punya kakak namanya Asma, dan Asma itu sangat mengayomi dia. Ya, kamu Asma, bener. Aku secara pribadi benar-benar merasa kayak kagum banget dengan sosok Asma yang diceritakan di novel itu. Iya, sangat luar biasa. Bahkan Aisyah bilang bahwa dia ini sebenarnya mempunyai 2 ibu. Yang pertama ibu kandungnya, yang kedua kakaknya Asma, karena saking keibuannya Asma ini.
Jadi kalau dibilang bahwa Aisyah ini adalah orang yang sangat manja, apalagi dia mempunyai 2 ibu, bayangkan coba bagaimana tidak dimanjakan dengan 2 ibu seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau umpamanya kita pikir bahwa banyak sekarang orang yang bilang bahwa, manja itu kan nggak Betul bagus, sekali. atau, ih, kekanak-kanakan itu nggak bagus. Jadi mereka pikir bahwa, ih, Aisyah kok Hmm. gitu, kok istrinya Nabi seperti itu. Enggak sih, karena dia menempatkan kemanjaan sama eee kekanak-kanakannya itu memang ada saatnya, tidak di setiap waktu dia menempatkan itu, karena kita tidak bisa lupa juga bahwa Ya, benar selain sekali. itu, Aisyah adalah orang yang sangat pintar dan dia dengan hafalannya yang sangat kuat dan, eee, kita juga tahu bahwa Aisyah ini dia lahir dari suku Tamim dan suku Tamim ini adalah suku besar pada saat itu. Jadi dia mempunyai privilege untuk bisa dapat belajar, dia bisa membaca, dia bisa menghitung, dan dia belajar sejarah. Jadi Aisyah ini bukanlah orang yang hanya lahir dan dia diam-diam, kalem-kalem, terus tiba-tiba jadi istri Rasul dan akhirnya terkenal, tidak seperti itu. Aisyah adalah orang yang memang berjuang, dia belajar, dan dia punya kepalanya berisi lah. Dia memang sosok yang sangat cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa ditempatkan saat ini, Aisyah itu adalah orang yang punya 3B, yang bisa masuk untuk jadi Nouti atau mungkin jadi pageant lah. Dan kayaknya dia udah di atas dari itu sih. Dia punya 3B, brain, and behavior. Nah, Jeng, menurut Ajeng sendiri dari seluruh sifat terpuji yang dimiliki oleh Bunda Aisyah, kira-kira satu apa ya? Satu hal atau satu sifat yang paling bisa diterapkan oleh wanita muslimah Indonesia. Kira-kira apa yang paling bisa gitu dicontoh oleh wanita muslimah Indonesia dari Bunda Aisyah? Kalau disuruh pilih satu, aku agak bingung juga ya mau milih apa, karena Aisyah ini Masya Allah, dia punya banyak banget hal yang memang harus dicontoh, sifat yang harus dicontoh. Kayak kalau mamanya dari caranya giatnya dia untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, aku rasa itu memang hal yang sangat penting juga yang harus dicontoh untuk wanita saat ini. Apalagi kita bayangkan dulu yang tentu Aisyah itu hidup di zaman yang patriarki ya, tapi dia tetap mempertahankan bahwa dia harus sama dengan kakak-kakaknya yang laki-laki, dia harus pintar, dan bahkan dia yang paling cerewet. Aisyah itu adalah seseorang yang tidak akan pernah habis pertanyaan untuk ayah dan orang-orang lain. Ini salah satu yang harus kita contoh. Saat kita di zaman seperti sekarang ini, yang dengan mudahnya kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan membaca apapun, why kita tidak memanfaatkan itu untuk menambah kualitas diri kita. Dan ada satu juga yang Berarti setuju nggak Jeng bahwa sebenarnya yang harus wanita muslimah Indonesia contoh sekarang, wanita itu tidak gimana ya? Karena kemudian melihat di beranda-beranda YouTube mereka yang trending adalah lagu dari banyak covernya tentang lagu Aisyah, kemudian mereka menghafalkan lirik-lirik Aisyah itu iya, sendiri dan kemudian apa ya, menyimpulkan bahwa seorang sosok Aisyah itu hanya dari lirik-lirik lagu tersebut. Kenapa tidak kemudian wanita muslimah Indonesia lebih kreatif and critical thinking ya untuk berpikir kemudian kenapa kemudian lagu-lagu itu ada, kenapa lirik-lirik itu ada, dari mana lirik-lirik itu ada ketika kemudian ada apa namanya lirik yang Aisyah bermain lari-lari bersama Rasulullah. Secara pribadi aku sangat benar-benar sangat penasaran di mana kapan Baginda dan Aisyah bermain lari-lari seperti itu dan kemudian bisa langsung mencari bukunya dan membacanya gitu. Jadi sebenarnya wanita muslimah Indonesia lain pun apa ya bisa melakukan hal ini gitu ya. Selalu memiliki banyak pertanyaan, rasa ingin tahu yang besar, kemudian iya sih, benar. memanfaatkan gadgetnya, smartphone-nya untuk mencari tahu tentang novel ini gitu ya, tentang Bunda Aisyah sendiri. Iya sih, aku setuju banget dengan itu. Apalagi kan kita, saat ini kita sering fokusnya dan banyak orang yang lagi fokusnya ke fisik aja, bahkan lagu yang lagi viral saat ini, kita kalau umpamanya tidak membaca dan mempelajari atau mengenal lebih dalam lagi tentang Aisyah, kita hanya akan tahu sebatas, "Oh, Aisyah seperti itu."
dia seromantis itu. Padahal kisahnya lebih romantis dari itu kan, lebih Nah, romantis dari lirik-lirik yang ada di lagu itu. iya, jadi di situ gambarannya hanya main fisik doang, hanya main fisik doang. Dan kita lupa bahwa untuk mempelajari seseorang atau untuk mengenal seseorang, apalagi ini adalah ibunya umat, kita lupa untuk mengenal lebih dalam lagi. Kita hanya fokus di fisiknya dan kita mengabaikan kualitas yang ada di dalam dirinya. Apalagi Aisyah ini dia mempunyai kualitas pengetahuan yang tidak main-main, yang sangat tidak main-main dengan ada satu yang kita tidak akan dapat jika kita hanya mengabaikan atau hanya tahu aja lewat Aisyah ini hanya fisiknya saja. Kalau kita belajar lebih dalam tentang Aisyah, kita akan banyak belajar tentang yang tadi saya bilang tentang bagaimana dia sikapnya dia, sopan santunnya dia, pengetahuannya dia. Ada satu juga yang memang sangat penting yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah dan akhirnya Aisyah kayaknya ini bisa menjadi contoh yang sangat baik untuk kita saat ini. Aisyah saat itu digambarkan bahwa dia itu dari keturunan yang bukan keturunan biasa. Jadi dia keturunan dari kaum yang memang mempunyai harta yang banyak dan tentunya dengan itu ya dia mempunyai akses duniawi yang lebih banyak sebenarnya. Tapi dengan Rasulullah meminta agar Aisyah ini tidak terlalu fokus ke duniawinya. Nah, itu yang kayaknya kita... Aku setuju banget nih, dimana waktu Aisyah ingin menyenangkan Rasulullah, kemudian Aisyah mengenakan cincin perak, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, apa itu ya Aisyah? Jadi Aisyah mengatakan bahwa ini adalah cincin perak yang untuk membahagiakan Rasulullah, tapi justru Rasulullah berkata, itu akan mudah membawamu ke neraka gitu ya. Jika kau ingin tinggal bersamaku di surga, maka hiduplah seperti pengembala gitu. Tanpa ada jauh sekali dengan yang namanya duniawi. Mereka tidak ingin membawa dunia ke dalam rumah mereka. Di rumah mereka begitu sangat sederhana, yang ada hanya atapnya bantal, itu hanya pakai kemudian daun-daun kurma loh. Iya benar, tingginya seperti itu, bahkan lebih tinggi cucunya ya dibanding tinggi atapnya itu. Bahkan aku sampai hitung sendiri loh Jeng, ketika di novel itu digambarkan yang mana dari panjangnya dari siku sampai dengan pertengahan jari tengah itu hanya 6 kali itu. Ya Allah, betapa kecilnya gitu. Jadi milenial yang sekarang hidup di rumah mewah ataupun perumahan yang tipe sangat sederhana, bersyukurlah gitu, karena kita sudah sangat mudah dibandingkan kehidupan Rasulullah dan Aisyah di kala itu. Iya sih, seperti itu. Apalagi kan Aisyah di sini kayak mengajarkan kita, Aisyah kayak bilang, aku aja yang sebelumnya punya banyak akses untuk duniawi, tapi untuk Muhammad dan Allah, aku bakalan ninggalin itu, dan aku bisa kok. Nah, kalian, kenapa kalian nggak bisa? Aku udah coba, aku praktek nyatanya. Jadi, untuk kalian yang saat ini, yang banyak yang mengeluh bahwa, oh ini sulit, aku kan harus trendy, harus gini. Enggak kok, Aisyah yang waktu itu, yang dia dari keturunan yang wah, dia bisa kok menjalankan semua itu, dan akhirnya dia hidup dengan baik, dia hidup dengan wah, dan dia meninggalkan nama yang sangat luar biasa setelah kematiannya. Jadi nggak usah takut. Ini ada satu sih yang pesannya Rasulullah ke Aisyah waktu itu di buku ini, yang Rasulullah bilang yang kayak untuk baju betul. Baju kalau kalian masih bisa pakai, udah pakai aja, pakai sampai itu udah nggak layak pakai lagi, baru tinggalkan. Jadi sekarang aku jadi yang kayak banget loh. Apalagi koleksi ya kan ya. Benar, aku kalau masih bisa sendiri. Kenapa sih harus beli yang lain lagi? Kenapa sih harus numpuk dan kita lupa untuk mengeluarkan uang itu untuk saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, tapi kita lebih memanjakan diri kita sendiri loh. Aku sebenarnya bicara ini untuk diri sendiri juga sih. Nah, berarti ini cocok banget ya Jeng ya, untuk aku, kamu, kita semua belajar kesederhanaan dari sosok ini. Jadi sebenarnya yang bisa kita sarankan kepada netizen, hal yang paling besar yang kita pelajari dari setelah membaca novel ini itu adalah saran kita semua untuk sama-sama, ayo kita wanita muslimah Indonesia untuk belajar sederhana. Iya, dan itu dibikin sendiri. Bayangin betapa sederhananya itu.
Tapi Rasulullah mungkin atau sudah menggunakan zakat untuk itu. Wah gila. Dibandingkan dengan kita yang beli berapa ratusan ribu coba. Nah, untuk apa namanya? Untuk milenial, apalagi para remaja yang setelah membaca novel ini mungkin baper, kemudian ingin mencari sosok pendamping seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saya pribadi menyarankan gitu untuk mengambil cermin apakah diri ini sudah sesuai dengan Aisyah. Benar. Karena banyak kemudian yang ingin mendapatkan Rasulullah tanpa belajar, berusaha Iya sih. seperti Aisyah, karena tentunya Allah akan mengirimkan kita seperti makanya pilih pasangan yang baik dengan aja kita sendiri. Betul. Bayangin aja di mana apa namanya Aisyah hanya menggunakan cincin perak yang mungkin harganya tidak lebih dari 5 perak, tapi itu Rasulullah tidak menginginkannya dan beliau mengatakan bahwa itu sangat dekat dengan neraka. Jadi begitu juga dengan pakaian di mana kita sekarang sangat jauh dari kata itu. Ketika bunda kita mencontohkan satu sampai lusuh sampai tidak bisa digunakan. Iya, benar sih. Karena menjadi Aisyah itu tidak semudah itu. Menjadi Aisyah itu tidak semudah itu. Dia banyak perjuangannya. Dia harus belajar. Dia harus menjadi orang yang berani untuk mempertahankan haknya. Dan dia juga harus ditempa dengan keluarga yang luar biasa, yang membekalinya dengan semua pengetahuan. Jadi mungkin kalau kalian sekarang merasa menderita karena belajar, ya tenang saja. Mungkin Allah sedang menempa kalian dan dipersiapkan untuk orang yang memang luar biasa. Karena nah, terakhir nih Jeng ya, kata-kata terakhir penutup saran buat terutama bagi netizen yang belum sempat membaca novel ini, kira-kira apa alasan mengapa mereka harus membaca novel ini? Atau kemudian Ajeng bisa menceritakan satu hal yang paling klimaks atau yang paling bikin Ajeng baper dan itu bisa bikin orang lain semangat atau termotivasi untuk membaca novel ini. Kira-kira apa, Jeng? Hal yang paling menarik dari novel ini adalah saya mungkin ingin mengatakannya di sini, tapi kayaknya spoiler banget, nanti kalian tidak penasaran. Intinya kalian harus baca ini, dan kalian akan paham bahwa di situ Aisyah mengajarkan untuk memilih suami itu, kalian harus yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi saat seorang itu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk kepada dia untuk memilih kalian. Saat dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, maka dia akan mempertahankan kalian karena dia bertuhan dan selama Tuhan ada di hatinya dia. Dan bonusnya adalah Tuhan yang akan menjaga hubungan kalian. Dan yang kedua yang saya dapat dari sini adalah kita tidak bisa memilih orang tua kita. Namun kita bisa memilih pasangan kita, dan dengan memilih pasangan kita akan menentukan kualitas anak-anak kita. Aisyah pada saat itu dia tidak bisa memilih orang tuanya dia, tapi bersyukur ibunya mendapat seseorang seperti Abu Bakar yang bisa mengizinkan putri-putrinya untuk bisa belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa saat itu. Jadi untuk kalian, saat ini kalian mempunyai kesempatan untuk memilih Abu Bakar kalian, untuk menentukan kualitas anak-anak kalian. Oke, berarti untuk Ajeng sendiri juga selamat mencari Abu Bakarnya ya, agar apa namanya? Semoga dapat Abu Bakar, aku dapat Ahmad. Amin. Jadi, semoga semuanya mendapatkan jodoh yang terbaik gitu ya, mendapat Abu Bakarnya, sehingga nanti keturunannya bisa menjadi Aisyah yang kemudian mendapatkan anak mantu seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi terima kasih banyak Ajeng Mawaddah telah bersedia menjadi narasumber kami di Keriting kali ini. Sukses juga untuk channelnya Ajeng @Ellipsis Channel ya. Oh iya, Ellipsis Channel, jangan lupa loh, Aisyah juga dia sangat suka puisi dan dia sangat suka bersyair. Itu juga salah satu kelebihan dari Aisyah. Jadi mungkin kalau kalian mau belajar ke puisi ya udah. Benar sekali, Bunda Aisyah suka banget dengan puisi. Aku juga sebagai salah satu penggemarnya Ellipsis Channel. Siapa tahu nanti Ajeng bisa bikinkan puisi tentang Aisyah ya. Amin. Jadi bukan hanya sekedar lagu, puisinya juga bisa trending. Oke,
Oke, sahabat Kriting, jadi demikian percakapan kami, ulasan kami tentang sosok Bunda Aisyah yang telah kita baca dari novel Aisyah, wanita yang hadir di mimpi Rasulullah. Untuk saja dari saya, Lasting Creative with Kriting. Bye-bye. Bye-bye.